Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Iro Ismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi informasi kembali dengan kalian semua tentang penyakit diabetes atau penyakit kencing manis yang pada umumnya itu sebutan untuk di kalangan masyarakat ya dengan sebutan kencing manis. Nah, karena saat ini penyakit kencing manis yang di dalam puskesmas itu merupakan PTM atau penyakit tidak menular, tetapi berdampak sangat tidak baik ya di kalangan masyarakat karena gejala umumnya itu sering tidak diketahui, tahu-tahu gula darahnya tinggi dan pasien sering sampai tidak sadarkan diri. Nah, sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku, Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Penyakit diabetes atau kencing manis ini sangat sering terjadi di kalangan masyarakat kita dan gejala awalnya sering tidak diketahui, tahu-tahu sudah tinggi dan pasien sering saat mengetahui kalau dia itu terkena kencing manis atau diabetes itu saat misalnya terkena luka di kaki atau terkena luka di tangan, terus tidak kunjung sembuh dan akhirnya periksa dan petugas kesehatannya meminta untuk periksa gula darah atau cek gula darah dan akhirnya dilihat gula darahnya sudah tinggi. Nah, maka baru saat itu diketahui kalau si pasien itu menderita kencing manis atau diabetes. Nah, berikut aku akan jelaskan kepada kalian semua bagaimana sih gejala awal dari penyakit kencing manis atau diabetes ini dan bagaimana cara kita mencegah agar tidak terkena penyakit kencing manis atau diabetes ini. Nah, penyakit diabetes atau kencing manis ini di puskesmas itu masuk di dalam PTM ya atau penyakit tidak menular dan memang ada programnya tersendiri. Setiap bulan kami di puskesmas itu mengunjungi desa-desa dan memberikan pengobatan atau bisa cek gula darah, asam urat atau kolesterol karena untuk mengetahui sejak dini masyarakat itu atau mengontrol sejak dini masyarakat itu terkena kencing manis atau tidak, darah tinggi atau tidak, terus asam urat, kolesterol. Nah, karena penyakit kencing manis ini termasuk dari salah satu penyakit yang membunuh secara diam-diam ya karena jarang sekali diketahui gejala awalnya. Nah, apa sih gejala awal dari penyakit kencing manis atau diabetes ini? Yang pertama yaitu banyak makan. Nah, seringkali penderita atau pasien dari diabetes ini banyak makan yang mengandung karbohidrat, banyak makan gula atau garam. Nah, jadi yang menyebabkan berat badannya meningkat. Nah, itu adalah salah satu gejala awal dari penyakit diabetes atau kencing manis. Nah, untuk gejala yang kedua yaitu banyak minum. Nah, untuk pasien kencing manis ini merasa haus terus-menerus hingga ia banyak sekali minum atau minum yang tidak terkontrol. Nah, itu adalah gejala yang kedua. Nah, untuk gejala yang ketiga yaitu banyak buang air kecil atau buang air kecil terus-menerus secara sering pada saat malam hari. Nah, untuk gejala yang buang air kecil ini biasa masyarakat mengetahuinya ya, sering tahu kalau kok aku buang air kecil ya setiap malam karena dari pasien-pasien yang sering berobat itu, Bu, kok aku ngopo ya Bu ya, kok aku sering nguyu nek angger bengi ki. Nah, biasanya mereka menanyakan, apakah aku kena kencing manis. Nah dari situ untuk rata-rata kalau untuk buang air kecil pada malam hari rata-rata masyarakat memang sering mencurigai apakah dia terkena kencing manis atau tidak. Yang keempat, gejala yang keempat yaitu merasa lapar yang terus-menerus. Jadi kok seperti sudah diisi terus balik lapar lagi, merasa kayak dahaga, lapar terus-menerus. Nah, itu adalah 4 dari gejala umum atau gejala yang sering diketahui oleh masyarakat apakah ia terkena kencing manis atau diabetes. Untuk gejala yang tidak umum pada masyarakat atau gejala yang sangat sulit dan sulit diketahui oleh masyarakat dan masyarakat atau pasien si penderita kencing manis ini jarang menyadari kalau ia terkena kencing manis. Nah, gejala yang pertama yang sering tidak disadari yaitu kesemutan saat telapak kaki, telapak tangan merasa kesemutan. Itu biasanya sering dialami oleh orang-orang yang terkena kencing manis. Nah, ini biasanya tidak disadari, biasanya biasa hanya kesemutan biasa. Nah, masyarakat tidak menyadari untuk
melakukan tes untuk cek gula darahnya apakah benar-benar tinggi ataukah normal. Nah, jika mengalami gejala ini sebaiknya yang jangka panjang ya, bisa sebaiknya lakukanlah tes gula darah. Nah, minimal melakukan cek gula darah, kolesterol atau asam urat itu 3 bulan sekali agar kita bisa mengontrol apakah kita menderita kencing manis, diabetes atau diabetes. Nah, makanya kami di puskesmas itu sering mengadakan PTM setiap bulan ya. Terus ada posyandu lansia. Nah, untuk posyandu lansia juga kami sering mengecek tekanan darah, kolesterol ataupun kencing manis atau tidak pasien-pasien lansia dan pralansia yang datang ke posyandu lansia agar bisa mengetahui sejak dini apakah kita terkena penyakit atau tidak. Jadi ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, nenek-nenek, rajin datang ke posyandu lansia atau ke PTM untuk mendapatkan pengobatan gratis ya, agar kita bisa tahu apakah kita terkena penyakit atau tidak. Gejala yang kedua yang sulit diketahui atau yang jarang sekali diketahui oleh pasien kencing manis atau diabetes ini yaitu luka yang sangat sulit untuk sembuh. Nah, biasanya penderita kencing manis ini jika sudah luka, walaupun luka kecil, misalnya digigit semut ya, digigit semut saja terus kita garut seperti ini, terus ada luka lecet, biasanya untuk pasien kencing manis yang kadar gulanya sudah tinggi, sulit sekali bekas luka yang kita garut karena gigitan nyamuk tadi untuk sembuh, malah bisa biasa menjadi borok ya, borok atau menjadi koreng. Nah, itu sebaiknya teman-teman semua lakukan cek gula darah ke petugas kesehatan, ke bidan, atau boleh kalian ke puskesmas yang terdekat agar lebih murah ya. Untuk gejala ketiga yang sulit diketahui yaitu gatal-gatal di daerah kemaluan. Nah, biasanya juga pasien kencing manis mengalami gatal-gatal di daerah kemaluan. Bukan hanya kemaluan, ya, sekitar paha, daerah pantat juga mengalami gatal-gatal atau seperti ruam ya. Nah, jadi ini harus cek juga ya teman-teman semua ya. Kita harus menyadari sejak dini agar kita bisa melakukan pengobatan dan juga bisa mengontrol tekanan gula darah kita agar tidak terlalu tinggi. Yang keempat yaitu gangguan penglihatan. Nah, biasanya pada pasien kencing manis atau diabetes itu mengalami gangguan penglihatan. Nah, penglihatannya kebanyakan untuk pasien diabetes itu menjadi kabur atau tidak jelas ya teman-teman semua ya. Nah, tidak jelas dan untuk melihat agak kabur, jadi ini juga perlu diwaspadai. Nah, walaupun mungkin aku kabur karena memang mataku kabur. Nah, tapi adakah baiknya kita melakukan tes juga? Untuk gejala yang kelima atau yang terakhir yang sulit diketahui atau sulit tidak disadari oleh masyarakat yaitu gangguan ereksi. Nah, biasanya gangguan ereksi pada pria memang sangat berdampak sekali jika mengalami penyakit kencing manis atau diabetes ini, sangat berdampak pada pria sehingga sulit untuk ereksi ya, ataupun cepat tidur lagi, nah, atau impoten ya. Nah, sebaiknya segera lakukan tes, apalagi gejala gangguan ereksi ini disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti kesemutan atau luka yang lambat sembuh tadi. Nah, untuk mendeteksi secara dini maka lakukanlah rutin cek gula darah. Kalau tidak bisa sebulan sekali, lakukanlah 3 bulan sekali. Kalau tidak bisa mendatangi petugas kesehatan karena kendala biaya, datangilah posyandu atau puskesmas, atau pada saat program puskesmas yaitu PTM penyakit tidak menular, biasanya ke desa-desa ya, kami lakukan ke desa-desa untuk mendeteksi masyarakat terkena penyakit PTM atau tidak. Penyakit kencing manis atau diabetes ini banyak sekali komplikasinya teman-teman semua, bisa mempengaruhi ginjal, saraf mata kita, dan juga bisa menyebabkan terjadinya stroke atau jantung. Nah, jadi karena komplikasi yang banyak dari penyakit diabetes atau kencing manis ini, makanya kita harus mencegahnya sejak dini. Bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak terkena kencing manis ini? Maka kita harus melakukan diet, jangan sampai kita terlalu gemuk. Nah, jika memang sudah gemuk, maka kita harus mengontrol makan kita agar tidak bertambah gemuk dan kita bisa menurunkan berat badan kita. Karena biasanya faktor kegemukan juga bisa menyebabkan kita terjadinya kencing manis atau diabetes ini. Selain itu juga faktor genetik atau keturunan bisa menyebabkan kita
terkena kencing manis atau diabetes. Jadi yang merasa orang tuanya terkena kencing manis atau diabetes, jadi sebagai anaknya lakukanlah rutin pemeriksaan agar bisa diketahui sejak dini ya teman-teman semua. Nah, selain itu juga rajin lakukan olahraga minimal 30 menit sehari agar badan kita tetap fit dan berat badan kita bisa terkontrol dan tidak naik atau bisa stabil, tidak kurus, tidak gemuk, karena berat badan tadi kan aku bilang mempengaruhi untuk terjadinya penyakit. Nah, selain itu atur pola makan atau jaga pola makan kita agar kita tidak terkena kencing manis ini. Nah, teman-teman semua, itulah tadi sudah aku jelaskan kepada kalian semua apa sih gejala umum atau gejala yang tidak umum pada pasien kencing manis atau diabetes, agar kita mengetahui sejak dini kalau kita terkena kencing manis atau tidak dan bagaimana sih cara pencegahannya. Dan semoga kalian semua sehat ya teman-teman semua, dan semoga kalian bisa menerima video yang aku sampaikan ini. Terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.